Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan salah satu hukum dalam ilmu tajwid, yaitu hukum nun mati atau tanwin bila bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Hukum nun mati atau tanwin bila bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah terbagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama adalah izhar halqi. Yang kedua adalah idgham bi gunnah. Yang ketiga adalah idgham bila gunnah. Yang keempat adalah iqlab. Dan yang kelima adalah ikhfa hakiki. Mari kita sama-sama jelaskan satu persatu dari 5 hukum nun mati atau tanwin tersebut. Yang pertama adalah izhar halqi. Dinamakan izhar halqi karena terdiri dari 2 kata, izhar dan halqi. Izhar artinya jelas dan halqi artinya tenggorokan. Kenapa disebut izhar halqi? Dan izhar halqi ini terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf halqi. Apa saja huruf-huruf halqi tersebut? Yaitu ain, ha, ko, ghin, ha, dan hamzah. Sekali lagi huruf-hurufnya yaitu hamzah, ha, ko, ain, ghin, atau ha. Atau para ulama biasa menyimpulkan dengan kalimat akhi haka liman hazahu ghairu khasiri. Dan cara membaca izhar halqi ini adalah harus jelas tanpa ada dengung sedikit pun. Contohnya yaitu dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim, wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Di situ ada kalimat hasidin idza hasad. Tanwin bertemu dengan hamzah. Maka harus dibaca jelas. Tidak boleh dengung. Misalnya hasidin, hasidin, enggak boleh. Harus jelas hasidin idza hasad. Atau contoh yang lainnya, wa arsala alaihim tayran ababil. Di situ ada tanwin fathah atau fathatain bertemu dengan hamzah. Maka ini wajib dibaca izhar atau jelas. Tidak boleh dibaca dengung. Jadi harus seperti ini. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tayran. Dan contoh-contoh yang lainnya silahkan dicari di Al-Quran. Sangat banyak sekali contoh dari izhar halqi. Hukum yang kedua dari nun mati atau tanwin bila bertemu dengan huruf hijaiyah adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah adalah idgham yang dibaca dengan dengung atau gunnah. Terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, waw. Atau biasa kita simpulkan, kita kumpulkan dalam kalimat yanmu. Dan yanmu ini ada artinya dalam bahasa Arab yaitu tumbuh. Nama yanmu. Nah, ketika huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu 4 huruf ini,
maka harus dibaca gunnah atau dengung. Contohnya yaitu dalam surat Al-Lahab, Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Di situ ada lahabi, ada tanwin, kasrotain bertemu dengan waw. Maka tidak boleh dibaca jelas, harus dengung. Dan harus dilebur, yaitu huruf tanwin dilebur dengan huruf waw. Lahabi wa tab. Tidak boleh lahabin wa tab, tapi lahabi wa tab. Kemudian contoh yang kedua, ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad. Layak, itu ada nun mati atau nun sukun bertemu dengan ya. Maka itu wajib hukumnya dibacanya dengung atau gunnah. Karena ini adalah idgham bi gunnah. Tidak boleh dibaca an allan yaqdiru, tapi harus dilebur beserta didengungkan. Allai yaqdiru alaihi ahad. Dan masih banyak contoh yang lain dari idgham bi gunnah ini, silakan dicari dalam Al-Qur'an. Kemudian hukum yang ketiga dari hukum nun mati atau tanwin bila bertemu dengan huruf hijaiyah adalah yaitu idgham bila gunnah. Kalau tadi idgham bi gunnah, sekarang idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah adalah idgham yang dibaca tanpa gunnah atau tanpa dengung. Terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam atau ro. Contohnya apa? Yaitu dalam surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Di situ ada nun sukun bertemu dengan lam. Maka tidak boleh didengungkan. Tidak boleh kita membaca walam yakul, nggak boleh. Harus tanpa dengung. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dilebur, dimasukkan nun dengan lam, tapi tanpa dengung atau gunnah. Atau contoh yang lain yaitu fawailul lil musallin. Gak boleh kita mendengungkan idgham bila gunnah ini. Fawailul, gak boleh. Harus langsung. Hanya boleh dileburkan tanpa dengung. Fawailul lil musallin. Dan masih banyak contoh dalam Al-Quran dari idgham bila gunnah ini. Silakan dicari oleh para pemirsa sekalian. Hukum yang keempat dari hukum nun mati atau tanwin bila bertemu dengan huruf hijaiyah adalah iqlab. Iqlab ini berarti mengganti. Mengganti apa? Mengganti huruf nun dengan ba. Dan terjadi apabila yaitu nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Maka nun mati tersebut berubah bunyinya menjadi huruf ba. Sesuai dengan arti kata iqlab, mengganti atau menukar. Menukar apa? Nun mati atau tanwin dengan huruf ba. Contohnya itu wa amma man bakhila wastaghna. Ya. Di situ ada nun mati bertemu dengan ba. Maka tidak boleh dibaca wa amma man bakhila, tapi dibaca wa amma man bakhila wastaghna. Nunnya dirubah dengan huruf mim. Kemudian contoh yang lain, kalla la yumbadzanna fil hutamah. Nah, di situ ada nun mati bertemu dengan ba. Maka tidak boleh dibaca nun saja, la yumbadzanna, tidak boleh. Tapi harus ditukar huruf nun tersebut dengan huruf ba. Maka bacanya seperti ini. Kalla la yumbadzanna fil hutamah. Wa amma man bakhila wastaghna. Nah, ini adalah hukum yang keempat dari hukum nun mati atau tanwin
bila bertemu dengan huruf hijaiyah, yaitu iqlab. Dan hukum yang terakhir, hukum nun mati atau tanwin adalah ikhfa hakiki. Kenapa disebut ikhfa hakiki? Karena dari artinya yaitu samar. Dan terjadi apabila nun mati atau nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Maka membacanya harus samar. Samar bagaimana? Yaitu antara izhar dan idgham. Jelas tidak, melebur tidak, jadi samar. Kemudian hurufnya apa saja? Yaitu ada 15. Yaitu ada ta, ada sa, ada jim, ada dal, ada zal, ada zai, ada sin, ada shin, sod, bod, po, zo, fa, of, dan kaf. Bahkan para ulama biasanya menyairkan dalam sebuah bait syair yaitu sibzatana kamja da syakhsun qad sama dum tayyiban zidfi tuqon do'zolima. Nah ini seperti ini ada supaya mudah menghafal huruf-huruf ikhfa hakiki, maka para ulama ilmu tajwid membuatnya dalam syair. Awal-awal daripada kata tersebut adalah merupakan kumpulan huruf-huruf ikhfa hakiki. Nah, contohnya apa saja? Yaitu dalam surat Al-Ma'un, alladzina hum an salatihim sahun. Di situ ada nun mati bertemu dengan shod. Dan shod adalah huruf termasuk huruf ikhfa. Maka dibacanya samar. Tidak an dan tidak as. Tidak an dan tidak as. Jadi antara izhar dan idgham, pertengahan yaitu ikhfa. Jadi an salatihim sahun. Kemudian contoh yang lain yaitu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, di situ ada tanwin kasroh bertemu dengan shin. Maka hukumnya ikhfa hakiki dan harus dibaca samar. Tidak boleh kita baca dzarratin syarrayyar, tidak boleh. Atau dzarratis syarrayyar, tidak boleh. Jadi izhar tidak, idgham tidak. Pertengahan antara izhar dan idgham berarti samar. Dan itulah yang dinamakan ikhfa. Dan di sini adalah ikhfa hakiki. Jadi bacanya wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, inilah mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan membuat perbaikan dalam membaca Al-Quran kita. Sehingga bacaan Al-Quran kita sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.